Anda kembali di Bincang Pagi, langsung saya ingin tanyakan ke Bang Nasir nih, tanggapannya apa dengan Hakim MK yang baru? Ada keberatan tidak? Sebenarnya kita memberikan apresiasi dengan pansel ya, yang transparansi, partisipasi ya. Artinya melibatkan masyarakat ya, kalangan di luar pansel untuk kemudian dalam tanda kutip mengkritisi kerja pansel dalam menyeleksi dan kemudian memilih hakim Mahkamah Konstitusi. Dan saya pikir ini patut ditiru nanti oleh Mahkamah Agung ya, karena selama ini pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi dari jalur Mahkamah Agung itu cenderung tertutup. Ya, publik tidak tahu, tiba-tiba saja kemudian sudah diusulkan nama untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi dan kemudian menimbulkan kontroversi. Nah, saya pikir ke depan Mahkamah Agung ya mudah-mudahan saja mengikuti tradisi ini, dan memang itu diamanahkan dalam undang-undang ya, transparan kemudian juga partisipatif. Nah, karenanya terpilihnya Pak Palguna ya menurut saya juga tidak terlepas bagaimana kredibilitas daripada pansel itu sendiri ya. Jadi dalam tanda kutip pansel ini, orang-orang yang ada di pansel menurut saya sudah memilih Pak Palguna, ya artinya mereka sudah melihat semua sisi gitu loh. Apakah kemudian independensinya ya, apakah kemudian diragukan bahwa pernah di partai politik misalnya akan mempengaruhi keputusan-keputusannya. Menurut saya bisa dilihat bisa di-track dari putusan-putusan beliau selama pernah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Jadi publik juga menurut saya tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir kalau kemudian ada hakim MK yang mungkin bercita rasa partai politik atau pernah di partai politik. Ya, meskipun memang kekhawatiran publik itu bisa kita maklumi, karena memang hari ini kasus-kasus korupsi itu banyak terjadi di partai politik dan kemudian menjerat para politisi, sehingga kemudian publik khawatir bahwa orang-orang parpol ketika masuk ke wilayah peradilan itu juga akan mempengaruhi putusan-putusannya, apalagi ada kasus-kasus sebelumnya yang memang ada hakim MK yang berasal dari partai politik yang kemudian membuat geger dunia peradilan di Indonesia. Tidak hanya tekanannya atau cobaan-cobaan dari luar itu, tapi dalam internal partai itu sendiri bahwa sering disebut titipan begitu. Tanggapan Anda bagaimana, titipan parpol? Ya, sebenarnya kalau di pansel ini ya barangkali masih bisa kita katakan lebih objektif ya. Bahwa misalnya kalau misalnya ada titipan partai politik misalnya, kalau misalnya panselnya independen, itu tentu tidak bisa juga titipan itu kemudian bisa muncul gitu. Mungkin saja yang barangkali yang paling mudah mungkin di DPR ya. DPR karena yang menyeleksinya juga orang partai politik, ya kan? Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan titipan, ya sangat mungkin, meskipun ya kemarin kami sudah mencoba untuk mengantisipasi dengan menghadirkan para ahli ya untuk menyeleksi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi begitu. Artinya kalau dari Komisi 3 sendiri tidak ada keberatan ya untuk proses yang dilakukan oleh panitia seleksi ini? Iya, tidak ada keberatan ya. Tinggal nanti kan presiden ya akan menilai sendiri ya. Presiden menilai sendiri apakah kerja pansel memang sudah pas ya, sudah objektif sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh presiden ya. Karena ini kan beliau ini dari jalur pemerintah. Nah, Pak Palguna, bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan publik kembali nih? MK sempat merosot kepercayaan publik terhadap MK ini. Nah, sementara sekarang di MK sendiri masih ada hakim-hakim yang latar belakang parpol. Dan bagaimana caranya sih untuk mengembalikan kepercayaan publik, untuk meyakinkan publik bahwa tidak loh, walaupun kami berasal dari parpol, tapi kami bisa tetap independen? Pertama saya harus memberikan apresiasi dulu, kita semua harus memberikan apresiasi kepada Pak Hamdan Zulfa yang dalam tanda petik dalam waktu yang relatif singkat cukup berhasil memulai pemulihan nama baik Mahkamah Konstitusi setelah dihantam badai besar ibarat jatuhnya Asia Air ya. Itu saya secara jujur saya kira mungkin kita semua harus mengatakan itu ya dulu ya. Nah, tantangan selanjutnya bagi Mahkamah Konstitusi ya tentu saja apa sih yang membuat orang mengkritik gitu? Apa sih yang membuat orang meragukan? Apa sih yang membuat orang curiga? Nah, itu kan
karena kiprah hakimnya sendiri. Dan dari mana sih kiprah hakim itu dinilai? Harusnya idealnya adalah dari putusan-putusannya. Oleh karena itu tantangan terbesarnya bagi Mahkamah Konstitusi adalah menurut saya bagaimana dia membuat pertimbangan hukum yang baik, pertimbangan hukum yang menjelaskan apa yang menjadi isu hukum dan kemudian memberikan argumentasi dalam pertimbangan itu untuk tiba pada konklusi di amar putusan sehingga ada argumentasi yang lurus dari duduk perkara, pertimbangan hukum sampai dengan amar putusan itu yang akan dibaca oleh publik. Apalagi Mahkamah Konstitusi setiap kali memutus, setiap kali sering disiarkan termasuk oleh Metro TV kan, disiarkan secara langsung. Di situ akan tampak nanti bagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang akan menunjukkan independensinya, gitu. Oke, baik. Ya. Apalagi banyak juga kasus-kasus ketatanegaraan yang ditangani MK ini kan sangat syarat berbau politis. Nah, itu dia. Nah, itu dia betul. Makanya saya bilang benar juga itu kalau ada pendapat yang mengatakan MK itu ibarat seperti mendayung di antara dua karang gitu ya. Karena coba dari Anda kewenangannya itu, mana kewenangannya yang tidak ada berbau politis? Satu, menguji undang-undang. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Tiga, membubarkan parpol, lebih politis lagi. Keempat, memutus sengketa pemilu. Yang kelima, termasuk impeachment presiden kan, semuanya politis. Makanya MK itu karena cenderung peradilan politik juga disebut. Makanya di situ, ya itu yang sering saya katakan, mendayung di antara dua karangnya di mana? Sedikit saja Mahkamah Konstitusi berkreasi dan agak kurang pertimbangan hukumnya. Nah ini Mahkamah Konstitusi mulai politis nih. Tetapi kalau pertimbangan hukumnya sangat kuat dan seolah-olah mengabaikan semua faktor perkembangan yang ada dalam masyarakat, legalistik banget nih Mahkamah Konstitusi, serba salah. Nah, tapi disitulah seninya menjadi hakim konstitusi. Jadi gimana mengambil tengah-tengah irisannya supaya ya, itu bisa pas ini? Itulah yang dimiliki kenegarawanan oleh seorang hakim konstitusi yang dituntut di situ, harus tampak di situ. Di antaranya tidak bisa dijelaskan secara gamblang, tidak ada clear cut saya kira jawaban untuk soal itu. Nah, itu yang harus tergambar di dalam putusan menurut saya. Oke, baik. Bang Nasir, ini beberapa parpol sudah ada di MK nih. Kalau PKS belum ada kayaknya ya? Belum. Merasa perlu tidak? Menurut saya kalau kita lihat ya, partai politik itu kan juga dia merekrut ya, fungsi partai politik itu kan rekrutmen politik ya. Dan tentu partai politik punya tanggung jawab ya terhadap kelangsungan proses berbangsa dan bernegara. Nah, karenanya ketika misalnya ada kader-kader partai politik duduk misalnya di tempat-tempat strategis ya di lembaga negara, itu menurut saya tidak menjadi soal ya, tidak menjadi soal dan tidak perlu dikhawatirkan selama sistem yang ada di dalam lembaga itu berjalan dengan baik, sistem pengawasannya, sistem pembinaannya itu berjalan dengan baik. Jadi ada teman misalnya bilang kalau sistemnya itu baik misalnya dalam lembaga itu, sistemnya bekerja secara efektif, efisien, hatta setan pun masuk ke dalam itu dia nggak bisa menggoda orang lain, kira-kira begitulah. Ya. Nah, jadi menurut jadi skeptis ya ketika misalnya ada kader partai politik hadir dalam lembaga-lembaga negara, hatta misalnya di Mahkamah Konstitusi, apalagi kemarin MK juga sudah membatalkan Perpu itu ya terkait persyaratan calon hakim, Mahkamah Konstitusi, kemudian Majelis Kehormatan dan panel ahli. Jadi menurut saya meskipun sebagian orang menilai putusan MK ini ya mungkin ada subjektivitas ya terkait dengan persyaratan calon hakim Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan ada beberapa tahun ya 7 tahun misalnya untuk kemudian bisa dicalonkan menjadi hakim Mahkamah Konstitusi kalau mereka berasal dari partai politik begitu. Oke, baik, itu tadi hakim MK dari presiden ya. Lalu nanti kita akan bahas juga bagaimana proses seleksinya untuk calon hakim MK yang berasal dari DPR dan juga MA, apakah ada mekanisme pemilihan yang juga bisa menyaring secara kualitas tentunya dan juga integritasnya juga bisa terjamin. Kita akan bahas sesaat lagi, pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Pagi akan segera kembali.